Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Welcome to Betty's session on humility. Selamat datang di sesi bersama Ibu Betty, dan hari ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. We're studying the book of Romans. Kita sementara mempelajari kitab Roma. The just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. And today we're looking at Romans 12 verse 2. Dan hari ini kita akan belajar di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. God has given each one of us a measure of faith. Kepada masing-masing kita Tuhan sudah memberikan kepada kita ukuran-ukuran iman. And once we come to Christ and we put on Christ, we are not to think of ourselves more highly than we are. Dan di saat kita datang kepada Kristus, saudara, kita diminta, firman Tuhan berkata, untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. In Matthew 18:4 and 5, Jesus tells us to be like little children. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 18 ayat 4-5, di situ Tuhan mengajak kita untuk menjadi seperti anak kecil. Firman Tuhan berkata demikian, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. So what is our attitude as we come into the kingdom of God? Jadi saudaraku, bagaimanakah sikap kita di saat kita datang kepada kerajaan Allah? It is an attitude of humility, just as a little child has. Kita harus punya sikap kerendahan hati seperti sikap anak kecil. God is pleased with that kind of a heart. Dan Tuhan disenangkan dengan hati yang seperti itu. And He even says that only those who have this humble heart can enter the kingdom of God. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa hanya mereka yang memiliki kerendahan hati yang seperti ini yang bisa masuk dalam kerajaan Allah, saudaraku. Sometimes we think we have to achieve mighty works to enter the kingdom of God. Saudaraku, terkadang kita berpikir bahwa wah, saya itu harus melakukan perkara-perkara atau hal-hal yang dahsyat dan luar biasa untuk bisa masuk ke kerajaan Allah. Or I have to be very smart. Atau wah, saya itu harus menjadi orang yang sangat pinter. Or I have to be able to speak well. Atau saya itu harus menjadi orang yang fasih bicara. But Jesus didn't say any of those things. Tetapi saudaraku, Tuhan Yesus tidak mengatakan hal-hal yang seperti tadi itu. So let us not look at the outside of people's lives. Let us look at their heart. Jadi saudaraku, marilah kita melihat bukan apa yang lahiriah, yang kelihatan dari luarnya, dari diri seseorang ya, tetapi melihat hatinya, melihat kedalamannya, saudara. It must be the heart of even a small child.
Dan itu harus hati yang memiliki hati seperti seorang anak kecil. Because a small child trusts implicitly. Karena seorang anak kecil, kalau dia percaya sepenuh hati, saudara. And that is what God requires of us, that we trust Him implicitly. Jadi demikian juga caranya, demikian juga yang Tuhan inginkan ya. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. And when we do that, we are walking in the kingdom of God. Dan jika kita melakukannya, sesungguhnya kita sementara berjalan dalam kerajaan Allah. The end of verse 3 says not to think of himself more highly than he ought, but to think soberly. Jadi di ayat yang ketiga tadi, di pasal yang ke-12, bagian terakhir dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu. Acts 20 verse 19 says that humility of mind is modesty, humbleness, and lowliness of mind. Kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19, di situ kita melihat bahwa gambaran dari kerendahan hati itu adalah seseorang yang memiliki kesopanan, seseorang yang tidak sombong. So that means that we are not putting ourselves first, but we are putting God first and then others first. Itu artinya saudara, kita tidak mendahulukan diri kita terlebih dahulu ya. Jadi kita mendahulukan Tuhan dan orang lain. We live in a day when the attitude is me first. Saudaraku, kita hidup di zaman sekarang ini di mana sifat-sifat orang adalah, wah saya harus yang lebih dahulu. And that is not the kingdom of God. Tetapi itu bukan kerajaan Allah. I hope that you want to live and walk in the kingdom of God. Merupakan harapan saya Bapak Ibu Saudara sekalian agar supaya Anda hidup berjalan dalam kerajaan Allah. It is a life that is above this earth. Yaitu kehidupan yang berada di atas standar-standar kehidupan duniawi ini. But though we walk in this earth, we do not live from this earth. Sekalipun kita masih hidup ya, berjalan di muka bumi ini, tetapi sikap kita tidak seperti gaya hidup duniawi. Colossians 3 verse 12. Kolose 3 ayat 12, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Paul is writing here to the Christians at Colossae. Di sini Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. And he's telling them how to dress themselves spiritually. Dan di sini Rasul Paulus sementara mengajarkan mereka bagaimana mengenakan pakaian-pakaian rohani, saudara. And he uses a phrase that is very kind, it's very exalting. He calls them the elect of God. Dan dia memakai di sini, Rasul Paulus memakai suatu frase yang sangat baik, saudara. Dia mengatakan mereka sebagai orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan Allah. You know what elect means? Saudara, tahukah Anda artinya orang-orang pilihan Allah? It's the very most special people. Itu artinya orang-orang yang sangat-sangat luar biasa. And that is what God is calling you and I, because we want to choose to live for Him. Itulah yang Tuhan pakai untuk kita ya, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang istimewa bagi Allah karena kita memilih untuk mengikut Dia. And He calls us holy. Tuhan juga menyebut kita sebagai orang-orang kudus. And beloved. Dan yang dikasihinya.
And we know that we do not deserve that. Dan kita tahu bersama saudara sesungguhnya kita tidak layak ya untuk hal tersebut. But because of that, we are to put on bowels of mercies. Itulah sebabnya, karena sesungguhnya kita tidak layak tapi kita menerimanya, kita dilayakkan. Itulah sebabnya mengapa kita perlu mengenakan belas kasihan. And mercy is undeserved favor. Dan itu juga belas kasihan sesungguhnya sesuatu yang tidak layak kita terima, saudara. So we don't deserve anything that we are receiving. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita terima dari Allah, sesungguhnya itu kita tidak layak ya, sebenarnya kita tidak layak, saudara. And kindness. Dan juga mengenakan kemurahan. Sometimes we live in a very unkind world. Terkadang saudara kita ada di dunia yang sangat kejam, saudara. People don't care about each other. Orang-orang tidak peduli satu dengan lainnya. They just push their way through. Mereka hanya berusaha untuk menjalani hidupnya sendiri. But that is not how God wants us to live. Tetapi cara hidup seperti yang demikian Tuhan tidak berkenan. I know that you live in a country where there are millions of people. Saudara, saya tahu betul saudara hidup di dunia, di negara, di bangsa yang berjuta-juta jumlah jiwanya ini. And you can get very impatient waiting for your turn. Saudara, Anda bisa saja menjadi orang yang tidak sabaran untuk menunggu giliranmu. I lived in Indonesia in the 70s. Saya tinggal di Indonesia di era tahun 70-an, saudara. In that time period, if you wanted to get through the market, you used your elbows to edge your way through. Saudara, jika Anda pergi ke pasar, Anda harus mempergunakan sikut Anda, saudara. That was very hard for me to get used to. Saudara, itu berat bagi saya untuk saya lakukan. But that was the way the country was. Tetapi demikianlah cara hidup bangsa itu pada waktu tahun 70-an. I didn't see that this time when I went there. Tetapi zaman sekarang ini sudah tidak seperti itu lagi di Indonesia, saudara. So Indonesia has changed. Indonesia sudah berubah. And the people are more humble there now. Sekarang ini orang-orang sudah lebih lagi rendah hati. So I say God bless you. Maka saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati engkau orang-orang Indonesia. Keep seeking to be humble. Tetaplah berusaha rendah hati. And meek. Dan memiliki kelemah lembutan. And that means putting others first. Itu artinya saudara kita mendahulukan orang lain. And long suffering. Dan juga di situ kenakanlah kesabaran. And you will find that your life changes. Dengan demikian saudara Anda menemukan hidupmu berubah. In 1 Peter 5:5, it instructs the younger people. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5, di situ diberikan satu instruksi atau petunjuk kepada orang muda. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. So if you are young, remember to submit to the elders. Saudaraku, jika engkau orang-orang muda, ingat selalu untuk tunduk kepada orang-orang yang lebih tua darimu. Indonesia used to be exemplary in this manner. Nah, dalam hal ini bangsa kita, negara Indonesia adalah contoh ya, bagaimana kita mendahulukan orang yang lebih tua, tunduk kepada orang yang lebih tua. Even if the younger people came into the room, they bowed their heads and made sure their heads were lower than the elders.
Bahkan kebiasaan di bangsa kita ya, kalau memasuki ruangan, jika ada orang tua yang ada di situ, kemudian orang muda dia masuk, dia akan merendahkan ya, akan menundukkan kepala sampai kepalanya betul-betul berada di bawah dari kepala orang yang lebih tua ini. And many countries are like this. Banyak juga bangsa-bangsa yang lain, negara yang lain yang punya kebiasaan seperti Indonesia. And it is a very honoring thing to honor the elders. Merupakan suatu kehormatan ya saudara jika kita menghormati orang yang lebih tua. And God commands us to do that. Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat demikian, saudaraku. And that word submit yourselves unto the elder means that you come under their authority. Jadi maksud atau arti kata tunduklah kepada orang-orang yang tua itu berarti bahwa kita berada di bawah otoritas mereka. And if you are a wise young person, you will submit unto a godly elder. Saudara, jika engkau orang muda yang bijak, pastinya engkau akan menundukkan dirimu berada di bawah otoritas dari orang-orang yang lebih tua yang hidupnya saleh. Because the elders have lived and they know much more than you do. Karena orang-orang tua ini mereka sudah hidup lebih lama dari Anda, orang muda, dan mereka mengetahui mengalami banyak hal lebih banyak dari apa yang Anda alami. It says, yes, all of you be subject to each other. Dan dikatakan di situ, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. So we think of the good of others before the good of ourselves. Jadi saudara, kita perlu memikirkan lebih banyak kebaikan-kebaikan orang lain ya daripada kita memikirkan kebaikan-kebaikan diri kita. And you know, let God clothe you with humility. Dan saudaraku, mari kita minta supaya Tuhan menolong kita untuk kita mengenakan kerendahan hati. Because God resists the proud. Sebab Allah menentang orang yang congkak. But He gives grace to the humble. Tapi mengasihani orang yang rendah hati. And that is a much better way to live, isn't it? Dan itu adalah bentuk cara hidup yang lebih baik. Bukan demikian, saudaraku? Jesus humbled Himself. Saudaraku, Yesus merendahkan dirinya. In Philippians 2:8, we read about that. Kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. And we can't even imagine what it would have been like for Jesus. Dan saudara, apakah kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus? He was God of the universe. Saudara bayangkan, Yesus itu adalah Allah atas isi alam semesta ini. He was the creator of all man and the world and the universe. Yesus adalah sang pencipta atas umat manusia, atas dunia ini, seisi alam semesta ini dia yang ciptakan. And because of His love for the world, for mankind, He humbled Himself and became a man. Tetapi oleh karena kasih-Nya yang begitu besar atas kita umat manusia, Tuhan sang penguasa alam semesta ini merendahkan dirinya menjadi seperti kita manusia. We cannot grasp the reality of that truth. Saudara, kita tidak akan mungkin dapat sepenuhnya mengerti dan memahami akan kebenaran Allah yang luar biasa ini. And after He lived here on this earth for 33 years, dan setelah Yesus hidup di muka bumi ini kurang lebih 32-33 tahun, saudara, He humbled Himself and became obedient unto death. Yesus merendahkan dirinya dan bahkan dia taat sampai mati. And it says even the death of the cross. Bahkan firman Tuhan katakan, bahkan sampai mati di kayu salib, saudara. That is the price that was paid for our salvation. Inilah harga yang Yesus bayar untuk
supaya kita bisa selamat, saudara. He shed his own blood on that cross. Ia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. And that is so that you and I can enter heaven. Agar supaya apa, saudaraku? Supaya Anda dan saya, kita semua bisa masuk surga. And we can be washed in his holy blood. Dan kita bisa disucikan, ditahirkan oleh darahnya yang kudus. And we can live with him forever and ever. Dan kita bisa hidup selama-lamanya dengan dia, dengan Tuhan Yesus. I'm sure that's what you want to do. Saya yakin itulah yang saudara rindu untuk saudara lakukan. If you have never heard this story of Jesus before, please get a Bible and read the Gospels. Saudaraku, jika Anda belum pernah mendengar tentang kisah Tuhan Yesus yang luar biasa, maka saudara usahakanlah, carilah Alkitab dan baca Alkitab itu. Because Jesus came to this earth to give us life. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kepada kita kehidupan yang sesungguhnya. And he doesn't want anyone to go to hell, but all to go to heaven. Karena Tuhan tidak menginginkan satu orang pun dia pergi ke neraka dan tersiksa di sana. Tuhan ingin supaya kita semua ke surga. And if you have never asked Jesus into your heart, you can do that right now. Saudaraku, jika Anda belum pernah meminta untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu, saat ini saudara Anda bisa melakukannya. You just bow your head and confess that you are a sinner and that you believe Jesus is the Christ. Saudara, Anda hanya cukup menundukkan dirimu, menundukkan kepalamu, mengakui segala dosa-dosamu kepada Tuhan, dan meminta Tuhan untuk masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dan masuk dalam hatimu. Yes, that is a humbling experience. Ya, saudara, itu adalah bentuk satu pengalaman bagaimana kita merendahkan hati kita. Our hearts have to be humble. Saudara, ingat baik, hati kita ini harus direndahkan. Sometimes if you go to church services, they have altar calls. Saudara, terkadang saudara menghadiri satu ibadah di gereja dan kemudian pengkhotbahnya memanggil engkau untuk maju ke depan untuk didoakan. And you might say, that is embarrassing. Saudara, mungkin dalam hati Anda berpikir, waduh Tuhan, kok saya maju ke depan, wah ini memalukan. But you cannot think about yourself. Tetapi saudara, jangan Anda hanya pikir tentang dirimu sendiri saja. You must desire this salvation so much that you yield to the call of the Lord. Saudara, Anda harus betul-betul menginginkan, wah saya itu harus memiliki keselamatan ini. Sehingga Anda betul-betul datang dan bersandar kepada Tuhan. I was 9 years old when I received Jesus as my Savior. Saudaraku, Ibu Betty masih berusia 9 tahun waktu Ibu Betty menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. I was in a big crusade. Pada waktu itu Ibu Betty sementara menghadiri satu kebaktian kebangunan rohani yang besar. When the altar call was given, the Holy Spirit was tugging at my heart. Ketika altar call, panggilan untuk didoakan itu disampaikan, Roh Kudus berbicara dalam hati Ibu Betty. But I was a very shy little girl. Tapi pada waktu itu, Ibu Betty adalah seorang gadis kecil yang pemalu, saudara. But the cry in my heart was greater than my shyness. Tapi kerinduan dan seruan hati saya itu lebih besar daripada segala rasa malu saya. And when I stepped out of that into the aisle, the Holy Spirit took over. Dan ketika saya maju menuju ke mimbar, saudara, Roh Kudus mengambil alih segala sesuatunya. And when I came to the place of prayer, the Holy Spirit met me in a mighty way. Dan ketika saya datang dalam doa, Roh Kudus menemui saya dengan cara yang luar biasa. Because we all have sinned and fall short of the glory of God.
Karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. And I was carrying a load of sin on my back. Dan saya memikul beban dosa di pundak saya yang begitu berat. And when we prayed that day, that load of sin was taken off of me. Dan ketika saya berdoa pada waktu itu, saudara, segala beban-beban dosa saya yang berat itu terangkat dari saya. And I was full of the Holy Spirit. Dan Ibu Betty pada waktu itu benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. I was full of joy I had never known. Ibu Betty penuh dengan sukacita yang belum pernah Ibu Betty rasakan dan kenali sebelumnya. I was full of peace. Ibu Betty dipenuhi dengan damai sejahtera. I was full of love. Ibu Betty dipenuhi dengan kasih yang besar. I had never been so happy in my life. Dan pada waktu itu Ibu Betty betul-betul merasakan kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelum-sebelumnya, saudaraku. And that is what Jesus wants to give to every single person. Dan itulah yang Tuhan rindu untuk berikan. Yesus rindu untuk bagikan kepada masing-masing orang. Matthew 23:12 tells us to. Dan juga kita lihat disampaikan dalam Matius 23 ayat 12 firman Tuhan, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. So if you choose to have pride, Saudaraku, jika Anda memilih untuk meninggikan dirimu sendiri, and always put yourself first, selalu berusaha supaya, wah, saya ini yang harus lebih dahulu. God will abase you. Tuhan sendirilah yang akan merendahkan engkau. And that is not a very nice experience. Dan kalau begitu, saudara, bukanlah pengalaman yang baik ya, saudara. If you humble yourself, Tapi saudaraku, jika Anda merendahkan dirimu, Jesus will exalt you. Tuhan sendirilah, Yesus sendirilah yang akan meninggikan engkau, saudara. That scripture is found in Luke 18:14 as well. Sama juga firman Tuhan ini bisa kita temukan di dalam Lukas 18 ayat yang ke-14. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Paul wrote about being abased. Rasul Paulus menulis tentang bagaimana berada di dalam posisi direndahkan, saudara. Philippians 4:12. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Kata kekurangan ini dalam bahasa aslinya bagaimana direndahkan ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan atau direndahkan. So when you follow the Lord, you can suffer many things. Saudara, di saat Anda mengikut Tuhan, Anda justru akan mengalami berbagai penderitaan. You also will be blessed in many things. Tapi di saat yang sama Anda juga akan mengalami keberkatan. Anda diberkati dalam banyak hal. And Paul said that he learned to do both. Rasul Paulus mengatakan dalam firman ini, dia belajar dari kedua hal tersebut. And that takes humility. Semuanya ini membutuhkan kerendahan hati, saudara. So James 4:10 tells us to humble ourselves in the sight of the Lord. Juga di dalam Yakobus 4 ayat 10 di situ dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. And that is what we have to do today. Dan inilah yang harus kita lakukan sekarang ini, saat ini, saudara. Let us pray. Mari kita berdoa.
Father, we thank you in Jesus' name. Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. For sending your only Son, Jesus, to this world. Karena Engkau sudah mengirimkan, mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini. To die for my sin. Untuk mati bagi dosa saya. And today I receive him as my Lord and Savior. Dan hari ini saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. I do not want to live for myself anymore. Saya tidak mau lagi hidup hanya untuk diri saya sendiri. And I ask you to cleanse me from my sin. Tuhan, saya memohon Engkau membersihkan, menyucikan aku dari segala dosa-dosaku. And put a new heart within me. Berikanlah hati yang baru dalam hidupku. I thank you for it in Jesus' name. Ucap syukur dan di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amin, amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house